Power Breakfast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan pendengar, saya infokan pagi hari ini Power Breakfast bersama Pak Subhan Khalid LCMA langsung dari Mekah, Arab Saudi ya. Pak Subhan Khalid adalah Ketua PPIH Arab Saudi yang sekarang sudah berada di Mekah, dan beliau adalah komandan dari para petugas haji yang melayani para tamu Allah di sana. Saya langsung sapa, sudah tersambung di Zoom, Pak Subhan Khalid. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Suryo. Iya, di sana jam 3 dini hari ya Pak Subhan ya? Iya betul, jam 3 dini hari. Terima kasih Pak Subhan sudah meluangkan waktu, dan saya rasa ini penting juga untuk menyampaikan kepada mungkin ada kabar yang perlu disampaikan kepada keluarga calon jemaah haji yang saat ini masih berada di Indonesia, Pak Subhan ya. Selain memang kami juga ingin mengetahui apa saja sih sebetulnya kegiatan para petugas haji mulai dari pagi ya setelah sholat subuh sampai nanti malam misalnya waktu istirahat. Karena yang saya dengar waktu istirahatnya pendek sekali, bahkan Pak Subhan kemarin sempat sakit ya Pak Subhan, betul ya Pak Subhan ya? Iya, eh, haji ini kan apa namanya operasionalnya itu 24 jam sehari, Mas Suryo ya. Jadi eh, penerbangan itu dari jam 00 sampai 00 lagi itu durasinya itu. Jadi Ya. per hari itu rata-rata 20 penerbangan. Jadi kalau setiap 1 jam itu sudah 20 jam kan itu ya. Ya, dia ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam. Artinya 24 jam itu ya memang betul-betul eh, operasional gitu. Jadi, selama 24 jam ini Arab Saudi khususnya di 3 kota ya, Jeddah, Makkah, dan Madinah itu ya hidup, nggak ada nggak ada istirahatnya. Ya. Dan apalagi sekarang ini kan sudah masuk pada musim panas ya. Dan kalau siang hari itu di Mekah itu rata-rata sudah mencapai di atas 45 derajat. Oh, Nah, panas sekali ya. sehingga jamaah itu lebih memilih waktu malam untuk beraktivitas ibadah. Ya. Nah, jadi kalau jam segini ini malah lagi rame-ramenya, Mas. Wah, jam 3 malah lagi rame-ramenya ya. Lagi Ah, rame-ramenya. Jadi dari hotel ke Masjidil Haram atau yang di Madinah, dari hotel ke Masjid Nabawi, kira-kira begitu ya Pak Subhan ya. Jadi aktivitas jamaah sangat padat tuh, sekali. jadi jamaah yang utamanya jamaah yang baru tiba di Mekah, Ya. baik dari arah Madinah maupun dari arah Jeddah itu Ya. kan mereka harus melaksanakan umroh wajib ya. Nah, kalau dia laksanakan di siang hari itu tentu cuacanya sangat panas. Nah, lalu kemudian kalau masih sore itu kan akan ketemu dengan waktu sholat ya, sholat Ya. asar, maghrib, dan isya. Nah, Ya. pada waktu-waktu itu tingkat kepadatannya itu luar biasa. Nah, sehingga selain juga apa namanya banyak jamaah yang memilih waktu setelah itu, kami juga menghimbau memang agar jamaah menghindari waktu-waktu sholat supaya agak sedikit longgar. Nah, sehingga mereka mulai beraktivitas untuk melaksanakan umrah wajib itu pada Ya. umumnya setelah jam 10 malam. Nah, itu. Nah, Karena kalau itu menghindari cuaca durasinya panas ya Pak Subhan ya. betul betul Ya, ya, ya oke. betul, betul, Pak Mas. Subhan, sebelum kita mengulas lebih jauh kegiatan calon jemaah haji kita dan juga para petugas haji dalam memberikan pelayanan dan perlindungan ya Pak Subhan ya kepada para calon jemaah haji, bisa Betul, ya. diceritakan dong Pak Subhan, apa ya? Ini kan bukan kali pertama penugasan Pak Subhan sebagai petugas haji ya Pak Subhan ya. Mungkin Pak Subhan bisa Betul cerita ya. sejak awal perbedaan pelayanan pelayanan jamaah haji dulu dan sekarang itu seperti apa. Apalagi Pak Subhan kan sudah mengalami beberapa fase penugasan di sana Pak Subhan ya.
yang cukup krusial. Nah, mungkin bisa disampaikan sehingga masyarakat tahu perkembangannya dari tahun ke tahun, pelayanan dan pelindungan terhadap jamaah itu seperti apa, Pak Subhan? Iya, saya ikut terlibat di dalam pelayanan haji itu sejak tahun 2003, Mas Heriya ya. 2003. Jadi 2003. Nah, pada waktu itu eh, kota Mekah itu masih dalam struktur lama ya. Bangunan-bangunan yang ada di kota Mekah untuk penginapan jamaah itu masih dalam bentuk apartemen. Jadi jamaah itu bawa bekal sendiri, masak sendiri di penginapan itu karena memang di setiap apartemen itu ada dapurnya, ada ruang tamunya dan seterusnya gitu ya. Jadi memang belum diizinkan untuk layanan kita memberikan konsumsi secara langsung. Jadi jamaah masak sendiri-sendiri. Nah, karena bentuknya apartemen itu maka spesifikasi gedungnya pun ya seperti itu, tidak seperti hotel. Jadi nggak ada lobinya, tidak ada fasilitas-fasilitas layanan umumnya gitu ya. Tidak ada masjid atau musola besar yang bisa digunakan oleh jamaah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan, manasik dan lain sebagainya gitu. Dan karena pada waktu itu memang umumnya gedung-gedung itu berada di sekitar Masjidil Haram. Ya. Sehingga memang aktivitas jamaah itu lebih banyak di Masjidil Haram. Nah, pada waktu itu kalau kita tawarkan kepada jamaah tentu mereka memilih yang dekat, yang penting bisa naruh kas di kamar, lalu kemudian mereka beraktivitas di masjid selama 24 jam. Nah, karena juga memang kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu bisa ditemukan keluar pintu masjid saja warung-warung sudah banyak ya. Nah, itu berlangsung sampai tahun 2007 ya. Nah, di 2007 itu Arab Saudi mulai melakukan perluasan Masjidil Haram. Nah, dulu di sebelah kalau kita masuk melalui Babu Salam, melalui Ya. Sukamir, itu sebelah kanan jalan itu ada namanya yang sangat terkenal dengan Pasar Seng ya. Oh, Pasar Seng, Pasar ya. Seng ya, Pasar Seng itu kalau yang cerita haji yang 15-20 tahun yang lalu pasti sangat paham dengan Pasar Seng, sangat familiar dengan Pasar Seng itu. Nah, itu di Familiarnya karena 2007. apa pusat belanja ya jemaah calon haji kita ya Pak Subhan ya. Ya, pusat belanja dan itu betul-betul berada di samping masjid. Jadi Hmm. keluar pintu masjid itu sudah masuk Pasar Seng. Jadi segala kebutuhannya ada di sana gitu ya. Hmm. Nah, kepanjangannya Pasar Senggol lah gitu ya karena memang eh, ya di pasar kan berdesak-desakan gitu. Selain atapnya juga seng gitu. Pasar Seng. Nah, itu mulai tahun 2007 Pasar Seng itu dirapikan, diratakan dengan tanah ya untuk perluasan area Masjidil Haram itu sampai sekarang sehingga kita tidak akan lagi menemukan sekarang itu eh, penjual-penjual di area Masjidil Haram. Jadi harus jalan cukup jauh itu. Keluar Ya. dari area masjid itu masih jalan 300 bahkan sampai setengah kilo dari Masjidil Haram itu baru baru akan ketemu dengan warung-warung itu. Hmm. Gitu. Hmm. Nah itu di pada tahun-tahun itu. Ya. Nah tapi apa namanya kebijakan-kebijakan negara yang diambil dalam setiap tahun itu merupakan kebijakan yang terbaik pada masanya, gitu ya. Ya. Karena memang memperhatikan situasi yang terjadi pada saat itu, termasuk juga apa perubahan-perubahan yang diambil. Nah, itu apa namanya kira-kira masa lalu sehingga eh, dulu itu sampai dengan tahun 2007 itu area tempat atau penginapan jamaah yang paling jauh itu hanya 2 kilo. Ya dulu memang jalan kaki, semuanya jalan kaki, tidak ada layanan bis seperti sekarang yang namanya bis Bis solawat. selawat. Nah, bis solawat itu baru ada
itu tahun 2008 ya, Mm. ketika area sekitar Masjidil Haram itu sudah dibongkar habis. Diperluas gitu ya Nah, Pak lalu Subhan. kemudian hotel-hotel yang tersedia itu ya di atas 1,5 kilo ke atas itu. Bahkan pada waktu itu sampai 15 kilo di tahun 2008 itu ya. Mm, mm, Sampai mm. daerah-daerah yang tidak pernah ditempati oleh jamaah haji, nama-nama wilayah itu, karena saking batasnya hotel sehingga jamaah itu ditempatkan di wilayah itu. Ada namanya wilayah Syauqiyah, wilayah Khalidiyah, wilayah Qiyah, wilayah Hijrah, ada wilayah Awali dan seterusnya. Nah, lalu seiring dengan itu, Arab Saudi kemudian juga membangun gedung-gedung baru dengan spek hotel. Nah, speknya sudah di gedung-gedung baru yang sampai sekarang yang dibangun baru itu speknya sudah hotel dan mereka juga mulai memperhatikan kenyamanan. Ya, setiap hotel dibangun itu Mm-mm. selalu ada lobinya, kemudian ada mezanin, Ya, kemudian ada masjid dan musolanya, ya, kemudian ada apa tempat resto lah ya, ya. resto gitu ya, Jadi Pak ruang-ruang Subhan itu. setelah hotel-hotel dibangun itu sudah berpindah dong dari model apartemen yang bisa masak. Nah sekarang di hotel udah nggak bisa masak lagi. Kira-kira begitu ya Pak Subhan ya. Betul, Iya. betul ya. Tapi saya dengar Ya. tradisi jamaah kita ketika itu masih ada yang suka bawa masakan gitu, apa barang-barang yang untuk dimasak, beras atau ada yang bawa cobek bahkan itu masih ulekan gitu ya Pak Subhan ya. Iya, iya itu masih itu dari perubahan itu dari ketika 2008 ya perubahan itu. Hmm. Itu kalau sekarang itu kan berarti sudah 15 15 tahunan ya, tahun ya. sudah hampir 15 tahun. Itu tradisi itu mulai betul-betul apa sudah tidak ada itu ya 2020-an lah, Hmm. 2019, 2020. Iya. Karena sebagian besar jamaah itu mendapatkan cerita dari keluarganya, dari tetangganya, dari saudaranya yang berangkat haji sebelum tahun 2010 gitu. Mm-mm. Yang mereka kalau berangkat itu bawa beras, Mm-mm. bawa lauk, kemudian bawa peralatan-peralatan itu. Ya. Kan eh, ketika setelah 2000 apa namanya 2014 ya, 2014, 2015, 2016 itu jamaah kan sudah menempati sebagian besar speknya hotel ya, karena Ya. memang tidak didesain untuk bisa masak. Mm-mm. Nah, itu banyak kejadian-kejadian eh, yang kecil sampai besar itu ya kebakaran Ya. dalam skop di kamar bahkan sampai ke satu lantai gitu ya. Mm. Itu pernah Itu kejadian itu juga ya yang Pak kemudian Subhan ya. sering kejadian itu. Jadi eh, jamaah ini kan ya cukup lama di Arab Saudi ini kan cukup lama 41 hari. Ya. Jadi mereka tentu kan kalau pengen air panas, dia pengen bikin kopi, pengen masak mie dan lain sebagainya. Mm. Kemudian ya membeli Alat pemanas air lah pemanas gitu kan. air ya. Pemanas air ya alat pemanas air atau rice cooker gitu. Nah, karena durasi yang akan dipakai itu cuma sebentar, nanti akan ditinggal lagi. Itu kan sayang juga kalau beli yang otomatis ya, yang mahal-mahal itu ya. Jadi beli yang manual. Oh, oke. Biasanya lupa gitu. Jadi Oh. ya lupa, ditinggal gitu, lupa, tahu-tahu kemudian sudah karpetnya sudah kebakar gitu. Oh, Atau jadi kemudian jadi kalau seringnya seperti itu ya, lupa nyolokin lupa iya gitu lupa, ya. Perasaan baru iya. sebentar gitu Nah, ya, ternyata udah kebakaran terus gitu. sudah kebakar. Ya itu. Nah, itu yang Iya. kemudian Arab Saudi memperketat larangan itu gitu. Mm-mm. Jadi apa? eh, Dilarang memasak di kamar di Ya. hotel gitu ya. Tuh. Jadi transformasinya itu mulai dari 2007 ke 2008 ya, Pak Subhan ya. Mulai Ya itu pelayanannya. yang betul-betul terasa, yang betul Mm-mm. terasa 2007 ke 2008 itu. Di Mm-mm. 2008 itu hanya pembongkaran.
nggak ada hotel baru, yang ada adalah pembongkaran. Jadi yang hotel di sekitar Masjidil Haram itu diratakan semua dengan tanah, di tanah kosong kan diratakan semuanya. Nah, baru mulai ada pembangunan hotel 2012, 2012, 2013 itu baru mulai pembangunan hotel baru. Dan itu speknya, jadi kalau warga Arab Saudi atau perusahaan Arab Saudi yang akan membangun gedung itu mengajukan izin itu sudah speknya sudah hotel gitu. Hmm. Bukan Sebelumnya rumah di tinggal lagi 2000, ya? ya ya, sebelumnya itu dulu tahapannya ya ketika 2007-2008 di area Masjidil Haram itu dibongkar, yang Mm-mm. agak jauh-jauh, yang di atas 1,5 kilo, itu gedung-gedung apartemen masih ada dan boleh disewakan ke jamaah haji, tapi dengan syarat harus dilengkapi dengan beberapa perangkat ya seperti sprinkle, kemudian tangga darurat dan seterusnya. Jadi lucu memang. Jadi gedung apartemen yang dibangun dengan tidak syarat itu tiba-tiba dikasih syarat itu. Jadi pasang sprinkelnya di luar itu kelihatan gitu, di luar gedung itu. Di kamar-kamar itu pipa-pipanya juga masih Iya, apa namanya itu nelalang-nelalang gitu ya. iya, iya. Nah, itu tapi bagi jamaah itu menjadi seni tersendiri gitu. Jadi Mm-mm. mudah untuk bikin jemuran Mas itu. Jadi Iya. karena ada pipa-pipa Jema- itu di jemaah Indonesia kan terkenal sangat kreatif, Pak Subhan. iya, kreatif. Iya Jadi sudah gitu. 20 tahun Pak Subhan ya menjadi petugas haji. Iya sekitar 20 Sekitar tahun 20 lah Mas. 20 Iya. tahunan. Sebelumnya saya dengar Pak Subhan pernah apa antara tahun 2000 tahun 2000-an ya, kalau tidak salah menjadi guru agama, betul ya Pak Subhan ya? Tahun 99 Sebelum sebelum tahun 2000 Mas. tahun Jadi 1999 ya? ya 98 sampai 2000 ya itu dulu saya Oh, ngajar di Aliyah Mas Alia di Man Jogja. 3 Bantul Iya. ya? Mantika Bantul Man sama 3 Man Bantul. 1 Yogyakarta dulu Oh, ya. oke. Ngajar Quran dan hadis Pak Subhan ya. Iya Nah, betul. itu gimana ceritanya bisa sampai kemudian Pak Subhan apa menjadi petugas haji bahkan tahun 2002 kalau nggak salah itu dilantik sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama. Ketika itu dilantik oleh Menteri Agama Pak Fakhrul Razi kalau nggak salah ya Pak Subhan, betul ya? Ya itu tahun 98 itu kan saya baru saya baru selesai kuliah itu 97 Mas. Jadi lalu Hmm. kemudian 98 itu diminta untuk ikut ngajar ya di MAN itu. Itu Nah, alumni sekolah alma mater atau apa Pak Subhan? yang yang MAN 1 itu alumni alma mater, Alma kemudian yang mater. MAN 3 ini bukan alma Bukan ya. mater, jadi Oke. tapi tidak terlalu jauh gitu ya. Baik. Ya. Nah, terus gimana itu Pak Subhan? Nah, itu di sana eh, P3K kalau sekarang ya honorer lah itu Honorer ngajar di ya. sana. Mm. Nah, karena saya itu eh, basic pendidikan saya itu syariah, saya kan nggak bisa jadi guru. Karena syarat jadi guru itu harus tarbiyah ya. Mm-mm. Ijazahnya itu harus tarbiyah gitu atau dari IKIP gitu. Nah, sehingga eh, saya pada waktu itu juga sudah sebenarnya sudah cukup apa ya menikmati ngajar itu sehingga saya di luar jam ngajar itu saya ikut aktam itu namanya apa itu untuk mendapatkan ijazah apa Sebagai guru. tarbiyah ya Mm-mm. guru ya ya guru Mm-mm. itu saya itu. Nah, tapi di sela-sela itu juga ada pendaftaran-pendaftaran CPNS itu ya saya ikut saja gitu beberapa kali dan ternyata ditakdirkan diterima itu di Jakarta gitu di Oke. Kementerian Agama. Oh, Nah, mulai itu tahun mulainya 2000 Pak itulah Subhan ya. ya jadi tahun 2000 saya kemudian hijrah ke jadi urban ya jadi masyarakat urban di ibu kota gitu. Nah, itu Iya. kemudian di apa ya ya bekerja lah ya namanya namanya pekerjaan itu ya semakin hari semakin berkembang dan seterusnya sampai kemudian di tahun 2020 ya itu eh, ikut seleksi jabatan Pratama ya Mm. pimpinan Pratama.
atau eselon 2 gitu, kemudian ya ditakdirkan untuk diberi amanah untuk jadi direktur pelayanan haji luar negeri itu. Jadi Wah, 2020 Mas. Jadi iya, jadi betul 2020 ya, luar biasa. Tapi iya. memang syarat dengan pengalaman ya, jadi sangat kompeten untuk ngurusin soal haji-haji ini ya Pak Subhan ya. Baik, Pak Subhan kita jeda sejenak Pak Subhan, nanti kita lanjutkan. Setelah ini kita juga buka kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya langsung, baik melalui telepon, SMS atau WhatsApp. Silakan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya masih berbincang dengan Pak Subhan Khalid LCMA, Ketua PPIH Arab Saudi, yang juga Direktur Pelayanan Luar Negeri Haji, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Kementerian Agama Republik Indonesia. Power Breakfast. Hunian impian di depan mata. Rumah 2 lantai, desain kekinian dengan harga terjangkau. Klaster Basanta, berlokasi strategis di Tangerang, hadir dengan fitur rumah semakin lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Klaster Basanta mempersembahkan 3 tipe pilihan luas tanah, 6x12, 7x12, 8x12 meter, 3 hingga 4+1 kamar tidur, carport 2 mobil, smart door lock, CCTV 3 titik, kompor tanam 2 tungku, listrik 3500 volt ampere, fiber optik, sparing AC, dan lainnya. Fasilitas sports lounge dengan kolam renang anak dan dewasa, ruang serbaguna, lapangan basket 3-on-3 dan juga taman bermain anak. Jangan lewatkan harga perdananya. Mulai dari 996 jutaan rupiah, cicilan KPR hanya 4,9 jutaan rupiah per bulan. Hadiah langsung AC, handphone, smart TV, air purifier, vacuum cleaner, voucher belanja, diskon puluhan juta rupiah, serta gratis iuran lingkungan 1 tahun, dan suku bunga KPR mulai 3,68%. Rencanakan masa depan Anda di Klaster Basanta Suwarna Sutra. Info lengkap langsung telepon ke 021 3110 3838 atau WhatsApp ke 0823 38 100 100. Atau juga Anda bisa kunjungi suvarnasutra.com. Suwarna Sutra by Alam Sutra Group. Power Breakfast. Power Breakfast masih bersama dengan Pak Subhan Khalid LCMA, Ketua PPIH Arab Saudi dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan kami buka line telepon untuk Anda 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Subhan, saya sampaikan beberapa respon pendengar Pak Subhan, diantaranya saya bacakan dari Pak Asep di Lebak, Banten. Pak, saya mau tanya apakah ketika para jemaah berada di Mekah, warga Arab Saudi yang penduduknya dekat dengan hotel-hotel penginapan jemaah haji, warga Mekah bisa berinteraksi dengan warga negara kita, Pak? Seperti warung-warung, di warung-warung, cukup ramah atau tidak? Dan ada tidak, Pak, ya warga Mekah yang terlibat juga untuk mengurusin jemaah kita di Arab Saudi? Nah, ini pertanyaan dari Pak Asep di Lebak, Banten ya. Silakan ditanggapi Pak Subhan. Baik, makasih Pak Asep ya. Eh, Pemerintah Arab Saudi itu secara kenegaraan ya memang menugaskan ya, menugaskan warganya yang dalam bentuk lembaga namanya muasasah ya. Muasasah sekarang nama itu berubah menjadi syarikat untuk memberikan layanan langsung kepada jamaah haji. Nah, jadi jamaah haji Indonesia itu masuk dalam layanan muasasah Asia Tenggara. Jadi Arab Saudi membentuk sebuah muasasah namanya Asia Tenggara. Tetapi pada umumnya mereka adalah warga Arab Saudi yang nenek moyangnya itu berasal dari Asia Tenggara. Nenek moyang mereka gitu ya. Tapi mereka sudah berwarga negara Arab Saudi. Nah, mereka ini yang kemudian memberikan layanan secara langsung kepada jamaah haji. Ya, Bentuk layanannya adalah mereka eh, sejak penyambutan, ya, menyambut jamaah kedatangan itu, kemudian mereka ada kantornya di situ, ada masalah-masalah yang terjadi bagi para jamaah, ada yang sakit, hilang, bahkan la samahallah sampai wafat itu mereka semua yang diberi otoritas untuk melakukan proses pengurusan secara legal. Ya. ya, Jadi kalau
biasanya eh, selesai operasional Mm, itu ada jamaah yang kemudian masih ditakdirkan untuk tinggal di Arab Saudi, baik dalam keadaan dirawat maupun mm, juga belum ditemukan. Itu nanti kita sampaikan kepada mereka data-datanya dan mereka akan terus melakukan upaya dan komunikasi dengan kita terkait dengan jamaah-jamaah tersebut. baik. Lalu kemudian soal warung-warung, Mm, nah kalau yang warung-warung pada umumnya ini yang jaga itu pegawainya dan pegawai itu meskipun ada tapi tidak banyak yang asli orang Arab. Umumnya mereka adalah para pendatang gitu ya. mm, Dari India, dari Pakistan, ya. ya ada sebagian yang dari Indonesia juga gitu ya, dari Afrika dan lain sebagainya. Mm, Itu. ya. Tapi pada umumnya kalau yang para pemilik hotel yang kita pakai itu di musim haji mereka justru tidak tidak pada di Mekah gitu. Mm. Yang sekarang kita Jalan-jalan ke luar negeri liburan amati ya. gitu ya Pak Supan ya. Para Ya, ya pemiliknya. mereka di samping itu memang mereka diminta oleh negaranya agar memberikan kesempatan kepada tamu yang datang Mm. supaya tidak terlalu padat, gitu. Jadi mereka Ah, keluar dari Mekah supaya tamu-tamunya itu mendapatkan tempat yang lebih longgar lah kira-kira begitu. ya, Jadi ya, mereka bukan bukan melarikan diri bukan itu ya, tapi memberi kesempatan kepada tamu-tamu Allah, kepada para jamaah sekalian agar bisa menempati kota Mekah itu lebih longgar. ya. Nah, kalau mereka tidak pergi kan jadi padat gitu Akan kan. semakin padat ya Pak Nah Supan itu, ya. Oke, ya Pak itu Supan kira-kira. kita sapa pendengar dulu boleh ya Pak Supan ya. Ada Pak Adi Boleh di silakan. Tangerang. Pak Adi silakan Pak Adi. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Subhan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin menanyakan bagaimana sikap pemerintah atau mungkin ya pasti mungkin terjadi juga di masa-masa yang lalu ya. Di luar jamaah haji Indonesia yang normal dan mungkin furoda, tetap ada jamaah-jamaah haji Indonesia yang mungkin loh sudah sampai sekarang di Saudi dengan melewati jalur-jalur yang katakanlah entah resmi entah tidak resmi, tapi pada faktanya mereka sudah sampai di sana sekarang, sudah di Madinah kabar-kabarnya. Jadi bagaimana sikap pemerintah terhadap mereka ini? Sebenarnya sih kita juga sebagai warga masyarakat ingin tahu sebenarnya pemerintah kita ini melarang atau melegalkan soal masalah ini, atau pemerintah Saudi sendiri tidak melarang gitu, karena bayangan kami kalau dia bawa pakai keluar visanya masuk Saudi lewat Riyadh atau lihat Jeddah terus dia masuk ke Madinah, kalau udah sampai Madinah kan udah tanah haram gitu bayangan kita gitu loh. Soalnya ya haji itu kan susah ya masuknya, jadi kalau jalur-jalur ini ya saya dengar-dengar gitu loh, ada di share di Facebook dan sebagainya gitu, itu kan gimana sikap pemerintah, apalagi Bapak sebagai direktur haji urusan luar negeri, saya kira lebih paham ya. Kita mau dengar dari langsung Ya. tangan pertama. Beresiko tidak sih kalau berangkat haji bukan soal dari beresiko gitu. Enggak, Bukan maksudnya beresiko. iya pertanyaannya begini. Beresiko tidak sih kalau berangkat haji tidak dari jalur resmi? Kan gitu. Ya. Mereka kan Satu, tidak jalur kalau resmi beresiko pasti Kemenak. beresiko Pak. Saya maksud saya legal nggak gitu. Kalau orang itu sudah berangkat dapat visa gitu loh. Kecuali dia main dari Filipina yang kemarin kasus itu kan Ya. ilegal. Ya. Ya kan itu bikin ini ilegal. Dia berangkat, dia datang, dan haji itu bagi orang yang pernah umroh haji atau orang yang cukup educated ya itu nggak ada Ya. masalah sebenarnya. Tinggal datang haji umroh itu biasa aja harusnya, kecuali orang-orang kampung ya, orang tua itu memang harus didampingi oleh negara gitu. Tapi bagi orang-orang yang itu cukup aja kayak orang Pakistan, India itu kan di leler-leler kita kalau orang Indonesia lebih educated, dia cari hotel kelas 3, agak Ya. jauh dikit, dia tinggal datang, tinggal di haram balik gitu. Oke. Ini kan ke depan Saudi kan sudah membuka kesempatan keren kan untuk umroh. Mungkin juga haji ke depan bakal begitu juga karena mereka butuh devisa yang lebih besar kan dari sini ya, Raja Salman itu gitu. Ya. Terima kasih MBS maksudnya. Iya. Terima kasih. Baik, terima Mohon kasih tanggapannya. Pak Adi di Tangerang. Sebelum ditanggapi Pak Subhan, ada Pak Apri di Bandung. Nanti sekaligus ya. Pak Apri silakan Pak Apri. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Apri. Pak Subhan, alhamdulillah saya peserta haji tahun kemarin 2022 dan dari pengalaman saya Alhamdulillah. subhanallah
itu nikmat sekali karena pada saat itu kan memang peserta jemaah haji 50% dari kuota Pak Suhan ya. Jadi suasana cukup menyenangkan untuk beribadah. Cuman ada satu masukan aja Pak Subhan untuk pengurus haji, karena selama kita di sana sedikit keluhan dari jemaahnya itu mengenai menu Pak Zuhan. Menu sudah cukup ya 3 kali kita makan, cuman seleranya itu Pak Zuhan. Kenapa Pak seleranya? Jadi mungkin pertama tes Arab, yang kedua jadi perputaran menunya itu ya mohon maaf Pak Zuhan Yun Sewu Pak, jadi hanya kurang variatif maksudnya. Iya persis. Jadi karena di situ kita memang ada sih untuk jajan-jajanan yang berdagang di seputar penginapan. Nah, tapi itu juga agak jarang sekali. Jadi ya, sekarang tesnya ya, maksudnya rasanya betul. Supaya lebih ke Indonesiaannya lebih kuat gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Karena kalau kemarin itu tapi secara umum Pak Apri, untuk pelayanan yang diberikan petugas bagaimana Pak? Kalau kemarin kebetulan kita masih suasana COVID, jadi kuota haji kan masih 50%. Jadi agak longgar di Mekah, di Madinah. Sekali, betul Mas, betul. Jadi pada saat itu pengalaman teman-teman yang sebelumnya sudah berhaji, mereka merasa nyaman sekali, baik itu di Mekah, Madinah, dan di Mina, semua pelayanan cukup baik dari petugas kita. Dan apalagi pada saat itu banyak sekali dilibatkan mahasiswa yang masih muda-muda, cukup energik, sehingga mereka melayani jemaah cukup aktif gitu. Itu aja masukan Pak Subhan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apri di Bandung. Saya sapa satu pendengar terakhir boleh ya Pak Subhan ya. Kita batasi pendengar hanya 3 saja. Ada Pak Sunarno di Cikarang. Pak Sunarno silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wirya Pak Sunarno. Mas Wirya ya. Mau tanya, itu kan kita lihat di media televisi ya, ada yang berangkat haji naik motor dan sudah sampai di sana. Kalau yang seperti itu apakah masuk kuota atau bagaimana gitu ya? Karena kan kalau pilihannya ingin lebih cepat terus naik motor kan bisa memberikan inspirasi ke yang lain gitu. Nanti rame-rame gitu touring ke sana ya Pak? Iya, bukan hanya motor, mungkin kita bawa mobil bertujuh gitu ya. Iya. Nah, itu lebih nyaman dalam kendaraan mobil gitu. Apakah itu memungkinkan gitu bisa mereduce biaya haji dan lain-lain ya? Jadi pertanyaannya apakah itu legal atau boleh atau tidak, karena bisa memberi inspirasi. Yang kedua, ini karena daftar haji ini pertanyaannya kan setelah sampai di sana apa bisa masuk ke ke Musdalifah begitu, Arafah, Musdalifah, Mina gitu ya. Kalau beritanya kan lihat di TV sudah di Madinah gitu ya. Artinya kalau sudah masuk Madinah kan nggak ngerti itu saya gimana nanti pemeriksaan paspor dan lain-lain ya. Dapat poinnya Mas. Selanjutnya yang kedua, kan daftar tunggu haji kan lama sekali. Waktu itu saya tanya kalau anak boleh didaftarkan, tidak, ternyata kan dibatasi usia 12 tahun ya baru boleh daftar. Nah, kalau anaknya ini baru masuk 12 tahun terus daftar, apakah nanti boleh ikut dengan orang tua yang sudah lama mendaftar ya? Jadi dibarengin gitu ya? Karena anaknya waktu itu kan belum nyampe umur 12 tahun, jadi kan belum bisa daftar. Nah, pada saat daftar apakah nanti bisa ada kekhususan nggak yang seperti itu gitu ya? Baik Pak Sunarno. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunarno, pendengar terakhir. Sebelum ditanggapi dari Pak Syafiq di Bogor, Pak Subhan, apa syarat untuk menjadi pembimbing ibadah haji Pak? Ya, apa harus bersertifikat pembimbing manasik? Kemudian yang kedua Pak Satrio Bintaro, konon ada juga beberapa oknum mukimin yang juga sangat merugikan para jemaah kita ya, menjadi beberapa kasus kejadian di sana yang merugikan para jemaah kita. Jadi kemudian juga menyusup di hotel Pak. Jadi mohon agar ini juga disampaikan kepada keluarga, kepada para calon jemaah haji kita supaya mereka bisa antisipasi, siap-siap. Nah, kira-kira begitu. Silakan Pak Subhan. Tadi ada Pak Adi di Tangerang soal haji furoda dan lain sebagainya ya. Silakan Pak Subhan. Terima kasih Pak Adi, Pak Apri dan juga Pak Sunarno ya. Ya. Dan juga tadi yang dari WA. Ya.
Nanti saya diingatkan ya Mas, pertanyaannya ya. Baik. Saya mulai dari Pak Adi ya. Pak Adi ini soal apakah haji itu hanya bisa melalui skema kuota gitu kan. Lalu yang haji di luar kuota itu statusnya seperti apa gitu ya. Ya. Bahwa sesuai dengan kesepakatan negara-negara OKI gitu ya. Itu eh, kuota haji setiap tahun itu dibatasi 1/1000 penduduk Muslim. Nah, jadi ini sebenarnya untuk mengantisipasi keterbatasan area perhajian itu sendiri, gitu ya. Nah, sehingga kesepakatan itu dilaksanakan di tahun 87. Nah, sekarang ini sudah 2022, 2023. Nah, dengan kuota normal itu kalau 1/1000 kita itu dapat 221.000 ya. Dan kemudian kita mendapatkan tambahan 8.000 jadi 229.000. Nah, kalau secara total itu kira-kira ya antara 2 sampai 2,5 juta lah itu jamaah yang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Nah, sekalipun Arab Saudi itu sejak saya awal ikut ngurus haji ya itu rasanya tidak pernah lihat ada pembangunan yang berhenti di Arab Saudi ya, perluasan haram baik di Mekah maupun di Madinah itu. Masjidil Haram juga sudah sangat luas, bisa menampung sekian juta orang. Masjid Nabawi juga terus dikembangkan. Tetapi ada wilayah syar'i yang sampai hari ini itu batasan-batasan syar'inya itu tidak berubah, Mas. Yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Gitu ya. Itu. Nah, kalau di Arafah itu areanya memang masih cukup luas ya. Sehingga kita kalau wukuf di Arafah itu masih bisa mendapatkan space 1,5 sampai 1,6 meter persegi per orang gitu ya. Nah, itu di luar tenda itu masih juga ada space-space yang bisa digunakan oleh jamaah untuk biasanya habis wukuf itu keluar tenda, kemudian cari pohon itu gelar tikar, gelar sajadah di bawah pohon gitu ya supaya bisa berdoa yang langsung ke langit gitu ya, beratap langit gitu ya. Nah, itu di Arafah masih memungkinkan. Tapi tidak di Musdalifah gitu. Di Musdalifah itu eh, wilayah antara Arafah dan Mina gitu. Jadi kita transit namanya mabit di Musdalifah. Di Musdalifah itu kami harus ngatur ritme pergerakan jamaah. Nah, itu harus ada yang kita berangkatkan setelah melewati tengah malam, karena setelah tengah malam itu nanti ada jamaah yang sudah kita berangkatkan dari Musdalifah menuju Mina. Jadi menggantikan tempat itu karena memang tidak muat gitu tempat itu. Nah, Arafah dan Musdalifah itu durasi waktunya relatif singkat ya. Jadi dan tidak ada kegiatan yang sifatnya mobilisasi mobile di dua area itu. Gitu. Tetapi di Mina itu kita akan tinggal di sana paling enggak itu 4 hari. Ya. Kalau yang diambil nafar awal itu 3 hari. Nah, 10, 11, 12, dan 13. Nah, space yang kita terima di Mina itu luasnya itu 172.000 meter persegi. Nah, itu kalau kita tempatkan jamaah kita yang 221.000, itu setiap jamaah hanya mendapatkan space itu antara 0,8 meter, Mas, 80 cm. Nah, itu belum dikurangi lorong-lorong antara satu tenda dengan tenda lainnya, dan juga space toilet gitu. Nah, kalau itu kemudian dikurangkan, jadi 0,8 itu space keseluruhan. Kalau itu dikurangkan toilet, lorong bisa antara semakin satu berkurang tenda ya. Lainnya, ya 0,6 lah kira-kira begitu. Nah, itu saja. Itu Arab Saudi sudah melakukan satu inovasi yang luar biasa yang sampai sekarang sungguhnya belum bisa diterima oleh jamaah, yaitu memperluas area Mina dengan
wilayah yang kita sebut dengan Mina Jadid. Mina Jadid itu lokasinya di Musdalifah. Nah, di sana itu jamaah kita itu ada sekitar 26.000 ya, sampai 27.000 ditempatkan di situ. Jamaah lain lebih banyak di India dan Pakistan tuh bahkan 40% jamaahnya di Mina Jadid gitu ya. Nah, kita hanya 26.000 dari 221.000 kan, itu ya 10% lah kira-kira di situ. Itu saja apa namanya kita selalu mendapatkan keluhan bahkan protes. Kenapa kami ditempatkan di sini? Nah, kalau itu kita tarik ke depan yang 26.000 itu space-nya tidak 0,6 lagi, bisa 0,4 Mas Firya. Nah, ini yang menjadi problem soal kuota ya, problem utama soal kuota itu karena sempitnya space utamanya adalah di Mina gitu. Nah, ketika ditempatkan di luar Mina, itu bilangnya tidak sah kan, pasti dia bilang tidak sah. Gitu. Secara syariah ada perdebatan. Jamaah itu, ya kalau ditambah jamaahnya menjadi semakin sempit. Sementara kita, tuntutan kita kan bahkan setiap tahun itu kan kita selalu mengajukan tambahan kuota gitu ya. Nah, Pak Subhan, ini problem. Ini pertanyaan dari Pak Adi dan Pak Sunarno, ada kemiripan ya, haji yang di luar kota itu bagaimana? Tadi Pak Sunarno misalnya dengan sepeda, dengan motor dan lain sebagainya. Kemudian yang furoda, mungkin bisa ditanggapi singkat saja Pak Subhan, 3 menit Pak Subhan. Sekaligus ditanggapi semua ya. Jadi soal kuota, jadi kuota itulah kemudian yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia untuk dikelola melalui negara. Nah, Arab Saudi sebagai negara berdaulat itu dia berhak juga ngundang orang melalui skemanya sendiri, tidak melalui negara. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk mengelola haji furoda itu. Kalau itu dianggap sebagai ditanyakan itu legal atau tidak legal secara dokumen, sejauh dia mendapatkan visa dari Arab Saudi dan diizinkan oleh Arab Saudi ya legal. Nah, yang nggak legal itu kalau menggunakan visa di luar itu gitu. Nah, kemudian di Arab Saudi kemudian mereka harus ngumpet-ngumpet, kucing-kucingan dikejar-kejar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan itu juga ada yang terjadi. Tapi kalau yang mendapatkan visa sekalipun tidak melalui negara dan visa itu bisa haji ya itu legal bagi Arab dia Saudi. Bisa masuk, dia bisa beribadah haji ya. Bisa beribadah haji dan difasilitasi oleh Arab Saudi gitu. Itu difasilitasi oleh Arab Saudi. Tidak difasilitasi oleh petugas kita. Kira-kira begitu ya Pak Subhan ya. Oleh Arab Saudi. Arab Saudi gitu. Karena undangan. Oleh Arab Saudi karena biasanya penyelenggaranya kan tidak melalui kita. Mereka tidak melalui kita, tapi dengan Undang-Undang 8 2019 itu kita minta setiap penyelenggara yang memberangkatkan jamaah haji di luar kota harus melaporkan. Ini maksudnya untuk pelindungan gitu ya. Kalau ada apa-apa, mereka bisa terlindung. Baik. Lalu yang di luar itu kalau ada orang yang inisiatif naik motor atau bahkan dulu 2016 itu ada yang jalan kaki, udah ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, itu inisiatif sendiri 1 orang 2 orang gitu ya. Jadi kalau kemudian dia berombongan, saya kira ya itu akan nanti ada ketentuan lain lagi. Kalau sendiri sih masih bisa ya Pak Subhan ya, nanti difasilitasi sana. Ya kalau sendiri itu cenderung nanti ketika melalui berbagai negara ya, negara yang dilewati kan cukup banyak. Itu perwakilan-perwakilan kita ya ikut membantu lah ya. Sampai di sini pun kemudian meskipun mereka tidak punya izin tidak punya izin tasreh untuk berhaji karena dia kemudian sudah mewakili atau atas nama Indonesia melakukan perjalanan sendiri jauh, itu bisa difasilitasi. Tapi kalau kemudian nanti menjadi tren, itu saya kira ya Arab Saudi akan ketentuan lain lagi gitu kan. Itu jawabannya ya. Kemudian tadi Pak yang pembimbing haji apakah harus bersertifikat atau tidak untuk pembimbing manasik ya? Nah, tentu untuk menjadi pembimbing haji itu kalau pembimbing yang disiapkan oleh negara itu ada seleksinya ya, harus mengikuti seleksi dan salah satu syarat untuk ikut seleksi itu memiliki sertifikat sebagai pembimbing. Itu jadi Pak itu. Jadi ada kalau
pembimbing di luar yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang menyediakan pembimbing, ya, itu mereka juga punya syarat-syarat tersendiri. Gitu. Ya. Selanjutnya soal oknum mukimin Pak yang cenderung merugikan para jemaah haji kita, antisipasinya bagaimana Pak di sana Pak? Ya ini sampai saat ini masih terjadi juga. Jadi ya namanya orang dimanapun sekalipun di depan Ka'bah, depan Masjidil Haram itu ada saja lah gitu ya. Berani juga ya nekat ya Pak? Iya nekat gitu ya. Memang motifnya macam-macam, tetapi kita selalu menyampaikan kepada para jamaah, saudara para jamaah untuk tetap berhati-hati. Itu tidak mudah percaya pada rayuan orang gitu ya. Diteliti lah gitu ya, gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Nah, kemarin kita juga menemukan dan juga dalam itu malah menangkap lah itu warga kita juga gitu ya yang itu. Tapi bagaimanapun mereka kan WNI ya, harus kita selain jamaahnya kita lindungi, mereka juga kita lindungi dalam artian jangan melakukan itulah kira-kira begitu supaya kalau masih ketemu dengan kita, masih kita binasehati. Tapi kalau nanti ketemu dengan polisi Arab Saudi, kan kita nggak bisa melindungi apa-apa. Gitu. Dia akan berhadapan dengan hukum di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Gitu. Baik. Pak Subhan, terakhir nih Pak Subhan, barangkali imbauan kepada keluarga atau calon jamaah haji yang belum berangkat ke Tanah Suci. Silakan Pak Subhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang maupun keluarga jemaah yang ada di tanah air, bahwa saat ini sudah masuk pada fase musim panas, sehingga cuacanya sudah mulai ekstrim lah ya. Dan di Mekah utamanya itu sudah mulai padat. Di Madinah sudah longgar karena memang kedatangan di Madinah ini sudah selesai ya, tinggal mereka kemudian akan berpindah ke Mekah. Nah, oleh karena itu maka bagi jemaah yang hendak berangkat akan mempersiapkan diri, jangan lupa menjaga kesehatan. Nanti ketika di Arab Saudi juga karena sekarang ini kita sudah merasakan ini ya, dengan jumlah lansia yang cukup banyak, itu perlu penanganan ekstra karena memang cuaca dan kegiatan-kegiatan ibadah di Arab Saudi itu butuh energi yang besar ya. Jadi untuk umroh saja itu dari hotel menuju ke Masjidil Haram itu jarak terdekatnya itu 850 meter. Nah, sekalipun semua jamaah dimanapun dia tinggal kita siapkan angkutan bisnya, tetapi untuk naik bis itu juga perlu antri, perlu kesabaran. Lalu kemudian turun dari bis, dari terminal menuju ke Masjidil Haram ini juga perlu berjalan kaki antara 300 sampai 500 meter gitu ya. Lalu kemudian ketika masuk ke Masjidil Haram sekarang ini, polisi di Masjidil Haram sudah membuka skema buka tutup itu. Jadi bisa jadi ketika para jemaah itu masuk dari satu pintu, nanti keluarnya dari pintu yang lain. Gitu. Nah, yang ini maka kita sarankan kepada para jemaah untuk membawa kantong plastik ya, sehingga sandal atau sepatunya itu selalu dibawa. Jadi keluar dari pintu manapun itu langsung bisa langsung digunakan sandalnya ya. Nah, lalu kemudian mohon untuk tetap mengenakan identitas berupa gelang itu agar kalau memerlukan bantuan itu nanti petugas kami di lapangan mudah untuk mengidentifikasi. Nah, terakhir jangan ragu, jangan malu. Petugas kami di lapangan cukup banyak dan mereka siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Rujuklah mereka, tanyalah kepada mereka, mintalah bantuan kepada mereka kalau memerlukan bantuan. Baik. Pak Subhan, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Subhan, karena tugasnya juga masih panjang, masih cukup lama. Jaga kesehatan Pak Subhan ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Power Breakfast bersama Subhan Khalid LCMA, Ketua PPH Arab Saudi, yang juga Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia.
Power Breakfast.